Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang membahas seputar tes CPNS dan sebagainya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Buat yang udah subscribe, like, comment, share, saya doakan semoga bisa diterima CPNS. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan ya, sharing terkait hal-hal yang mana ketika teman-teman bisa menghindari dari 5 hal ini, insya Allah teman-teman akan bisa lebih siap dalam menghadapi tes CPNS. Video ini saya ambil pada tanggal 1 Januari 2023. Artinya adalah persiapan teman-teman untuk menghadapi tes CPNS di tahun 2023 ini sudah semakin dekat. Semoga apa yang saya bagikan ini akan memberikan manfaat. Semuanya daging, makanya jangan pernah di skip dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, langsung aja di nomor 1. Guna mempersiapkan tes ya, yang maksimal, teman-teman harus memanajemen pikiran. Yang mana salah satu pikiran yang sering menghantui para calon pendaftar CPNS ini adalah tentang adanya KKN, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, atau kita lebih mudah memaknai ya jalur orang dalam, masuk harus suap bayar. Pikiran itu harus kita hilangkan, harus kita hilangkan. Mengapa begitu? Zaman sekarang ini ya, peralihan metode tes yang dulunya menggunakan LJK, ditulis tangan sendiri, hasilnya bisa keluar setelah beberapa hari. Sekarang sudah beralih, tes itu menggunakan komputer, CAT. Kemudian setelah ujian selesai, nilai langsung keluar. Nah, di sini adalah kita harus benar-benar menghilangkan mindset KKN itu. Kita harus fokus. Dengan metode yang digunakan tes sekarang ini ya, pemerintah ini punya kemauan ya, tekad yang kuat untuk mengadakan seleksi CPNS yang benar-benar transparan dan menghasilkan SDM yang berkualitas. Tesnya menggunakan komputer, setelah ujian nilainya langsung keluar. Bagaimana mungkin seperti itu akan digunakan untuk permainan? Maka dari itu, daripada waktu teman-teman habis untuk menyiapkan pikiran-pikiran negatif ini, lebih baik teman-teman fokus untuk mempersiapkan diri dengan cara belajar. Nah, ini ada keterkaitannya juga dengan nomor 2. Yang pertama tadi adalah menghilangkan ya pikiran-pikiran negatif, khususnya jalur dalam di pikiran kita. Kalau mau mendaftar CPNS, yakin aja kalau memang pantas nilainya bisa tinggi, murni, pasti bisa diterima, yakin. Yang kedua adalah orang yang akan mendaftar CPNS, dia tidak bisa mengatur pola belajarnya. Jadi pola belajarnya memang nggak teratur sama sekali. Belajar ketika pengen belajar seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu nggak akan pernah bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya. Ibaratnya orang yang sudah ikut bimbel ya, belajarnya intensif saja masih kadang belum tentu diterima, apalagi orang yang tidak bisa mengatur pola belajar. Belajar sama sekali tidak ada polanya. Ketika pengen dia baru belajar, ketika tidak pengen ya dia nggak belajar. Ilmunya yang masuk, pemahaman materinya, saya yakin dengan tidak adanya pola belajar itu sangat sedikit. Dan pemahaman tentang materi soal yang banyak itu juga akan sangat minim. Hasilnya adalah yang nilainya pasti jauh dari kata memuaskan, apalagi sangat memuaskan. Lanjut di ketiga. Yang ketiga ini adalah tidak bisa membagi waktu. Seorang calon pelamar CPNS haruslah bisa memanajemen waktu.
minimal ya sekarang lah, mulai dari sekarang sampai nanti tes itu 2023 ini berjalan, karena sekarang udah awal 2023. Bagi waktu gimana sih yang dimaksud ya? Kadang orang mau mendaftar CPNS ini dia sudah kerja, dia sudah bisnis, dia nggak bisa bagi waktu. Kapan saya harus ya kadang bekerja sebagai honorer mungkin ya, atau bisnis, atau ya main cuma buat senang-senang gitu, itu nggak bisa bagi waktu. Artinya dalam 24 jam setiap hari itu tidak ada prioritas waktu yang dialokasikan untuk memang khusus belajar CPNS. Padahal ya kita belajar CPNS itu nggak perlu banyak-banyak waktunya, 10 menit saja udah cukup, asalkan rutin setiap hari. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang mau mendaftar CPNS, saya sangat menyarankan untuk bisa membagi waktu ya. Prioritaskan untuk dalam sehari teman-teman semua untuk belajar soal-soal CPNS. Bisa dari buku, bisa dari media sosial, bisa dari YouTube. Nah, seperti itu. Lanjut di nomor 4 ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang teman-teman ya. Semoga yang udah like, comment, share, subscribe saya doakan untuk bisa diterima CPNS. Amin. Nah, di nomor 4 ya. Orang bisa gagal untuk tes CPNS karena dia tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi, ya cuman ngalir. Bisa jadi dia daftar itu karena ikut-ikutan temennya, nggak tahu tujuannya ke depan mau kemana. Artinya orang mau mendaftar CPNS ini kan mendaftar kerja. Jadi kita harus benar-benar secara sadar ini adalah pilihan hidup kita. Jangan sampai kita mendaftar memilih untuk pilihan hidup untuk panjang itu ikut-ikutan orang lain. Ini masalah prinsip. Jadi kita tidak perlu untuk ikut-ikutan dengan orang lain. Kalau kita memang memutuskan mendaftar, ya kita memang harus totalitas mempersiapkan semuanya, termotivasi untuk bisa diterima. Seperti itu. Lanjut, yang kelima. Orang bisa gagal dalam tes CPNS itu karena dia tidak passion ya. Kenapa orang tidak passion ini bisa ikut dalam pendaftaran tes CPNS? Karena dia terpaksa. Ada ya kan, orang suka bisnis, dia sudah membangun bisnis startup lah, kemudian dipaksa orang tuanya untuk daftar CPNS. Akhirnya mau nggak mau dia harus daftar. Kalau sudah dalam kondisi keterpaksaan, maka hasilnya adalah tidak maksimal. Saya yakin tidak adanya kesepenuhhatian. Jadi untuk mendaftar CPNS ini kita juga harus tanya sama diri kita, saya ini passion apa enggak, saya ini mau serius apa enggak, saya ini sukanya apa tuh. Kalau saya memang passion di pemerintahan ya sudah, tapi kalau memang nggak passion jangan dipaksa. Kalau dipaksa hasilnya berat nanti. Seandainya diterima pun pasti banyak benturan, gejolak dengan nurani. Jadi seperti itu. Itulah 5 hal yang saya sampaikan, yang mana itu ketika teman-teman masih ada di dalam diri masing-masing bisa besar sekali pengaruhnya untuk membuat teman-teman gagal di dalam tes CPNS. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.